Kembali dalam Metro Siang, pemirsa, kami menyoroti kejadian di Gunung Ruang, di mana gunung ini meletus 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian dampak dari pergerakan atau aktivitas gunung ini juga menjadi perbincangan karena dampaknya ini warga pertimbangannya adalah harus direlokasi, pemirsa. Dan masih bersama kami pakar geologi, ada Mas Surono. Mas, kita tahu ini sempat meletus di tanggal 16-17 begitu ya. Kemudian meletus pada saat itu levelnya sempat diturunkan. Lalu meletus lagi di tanggal 30. Sebenarnya dari teknologi, apakah memang tidak bisa terbaca, Mas, pergerakan-pergerakan ini? Sebenarnya bisa terbaca, makanya berani mengambil keputusan menaikkan dan menurunkan status kan. Tinggal bagaimana, ya kan, ketepatan, ya kan. Data itu, alam itu jujur memberikan gempa, ya gempanya 1 ya 1, gempanya 2 ya 2, ya kan. Nah sekarang itu dicatat oleh alat, kemudian ahlinya itu, ya kan, menafsirkan atau menginterpretasi. Oh ini sudah turun, nah dia turunkan. Oh ternyata naik lagi. Nah itu lain lagi persoalannya kan. Nah biasanya, ya kan, untuk menentukan status itu, awas misalnya, dalam beberapa jam meletus itu jauh lebih mudah, ya kan, daripada menentukan awas 1 hari atau 2 hari baru meletus, ya kan. Itu memang lebih sulit, ya kan. Bergantunglah, ya kan, dari ahlinya dalam menentukan status awas, status siaga dan sebagainya. Gunung api ya seperti itu saja. Dia itu dengan jujur memberikan tanda-tanda kepada peralatan, kemudian dari hasil data yang direkam oleh peralatan, ahli itu akan menafsirkan seperti apa sebetulnya keadaan di dalam tubuh gunung api tersebut. Awaskah? Turunkah? Ya kan? Nah itu yang harus betul-betul memang jeli, apalagi gunung api seperti Ruang, terlalu dekat dengan masyarakat di sekitarnya ini memang dituntut ketepatan yang luar biasa gitu ya. Karena masalah keselamatan, masalah jiwa itu tidak ada toleransi ya, untuk semua harus selamat gitu. Oke, Mas, sedikit ini kemarin sempat ramai ya di perbincangan di publik bahwa tertrigger gunungnya katanya gara-gara gempa yang sering terjadi. Ini benar, Mas? Begini, kenapa di situ ada gunung Karangetang, ada Awu itu tidak ikut meletus? Itu gunung api aktif juga gitu kan. Seperti gempa yang paling dahsyat di Aceh itu kan, sampai skala 9 lebih. Tetapi gunung api di Aceh, Sumatera Barat tenang-tenang saja. Jadi letusan gunung api bisa di-trigger gempa bumi tektonik di sekitarnya, kemudian diikuti letusan. Jika dan hanya jika kantung magma di dalam tubuh gunung api itu sudah penuh dan bertekanan tinggi, maka gangguan gempa bumi besar atau tektonik biasanya di sekitarnya bisa men-trigger. Tapi kalau kantung magmanya masih belum penuh, tekanannya belum mencukupi atau belum tinggi, ya baik-baik saja gitu kan. Soalnya gempa bumi di Indonesia kan suatu hal yang biasa. Tetapi kan gempa bumi besar tidak harus memicu letusan gunung api. Bergantung dari kondisi kematangan, ya kan, kantung magma gunung api itu sendiri. Tekanannya seperti apa? Jadi tidak semuanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah gunung api itu dipantau. Nah, ini ada gempa bumi, ada berpengaruh nggak terhadap gunung apinya? Bisa, mungkin berpengaruh hanya meningkatkan gempa bumi vulkaniknya saja, tapi kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan diikuti oleh letusan. Dari peralatan itu bisa menjawab itu, gitu loh. Oke. Mas, ketika satu gunung seperti ini, atau tadi Mas sempat sebutkan ini ada rangkaian gitu, ketika satu ini meletus seperti ini, apakah ini berefek kepada gunung-gunung berapi sekitar, di luar Sulawesi Utara pun juga gitu? Enggak lah, enggak. Enggak ya? Letusan gunung api bukan COVID lah, bukan virus yang menular kemana-mana, enggak. Ya kan? Kalau kebetulan itu terjadi, memang siklus kantung magmanya itu sudah penuh, bertekanan tinggi, kemudian bersamaan dia melakukan letusan. Ya dari dulu Merapi itu meletus ya, 3 tahun dia dalam kondisi siaga, ya kan? Tetapi gunung sebelahnya baik-baik saja, gitu kan? Nggak ada apa-apa, Gunung Slamet biasa saja, gitu kan? Terus kemudian Semeru ya biasa-biasa saja. Seperti sekarang juga di sekitarnya Ruang ada Karangetang, ada Awu ya baik-baik saja sekarang ya. Jadi tidak menular gitu ya, seperti virus gitu, tidak seperti itu. Jadi kondisi tergantung dari kondisi magma di dalam tubuh gunung api tersebut, apakah sudah memenuhi kantungnya dan bertekanan tinggi atau tidak. Kalau enggak ya fine-fine saja gitu.
Oke, berarti kalau ada pembicaraan bahwa Gunung Ruang meletus, kemudian Semeru meletus, ini sebenarnya nggak ada hubungannya begitu ya jadinya? Nggak Oke. ada hubungannya, Nggak ada. ya kan? Oke, Ya Mas, kalau di uh, ini ya bicara sedikit Mas kalau soal di mitigasi ya. Anda kan sering memberikan rekomendasi juga terhadap mitigasi, apalagi ini adalah juga ada permukiman warga di sini. Menurut Mas pada penanggulangan atau penanganan Gunung Ruang, bagaimana Anda merespons proses mitigasi dan juga penanganan bencananya, Mas? sebetulnya sudah bagus, cuman memang di Indonesia persoalannya gini, gunung api itu seperti uang logam yang satu kesatuan punya sisi berbeda. Satu itu memberikan kesuburan, keindahan, air melimpah, ya kan? Tapi sisi lain itu dia berbahaya kalau meletus. Nah sekarang karena daya tarik kesuburan, keindahan, dan air melimpah, maka banyak sekali masyarakat Indonesia yang beraktivitas dan bermukim di sekitar gunung api, ya kan? Sekitar 5 jutaan lah sekarang. Sehingga jika gunung api itu meletus, masalahnya banyak, ya kan? Nah kalau khusus untuk Ruang, ini pulaunya kecil. Kalau mereka terkejar letusan, misalnya radius bahayanya melebihi 6 kilometer, wah ini luar biasa sulitnya kan. Nah, suatu keputusan merelokasi adalah suatu keputusan yang menurut saya sangat bagus. Sangat bagus, karena ini pulaunya masih kecil, sedang dibentuk oleh oleh Ruang, meletus materialnya bertambah, kemudian pulaunya semakin lebar dan tinggi. Nanti mungkin kalau radiusnya lebih dari 20 kilometer, mungkin ya baik-baik saja. Tetapi untuk sekarang, waduh, saya betul-betul khawatir. Memang sulit untuk dikatakan relokasi saja. Memang mudah. Masyarakat yang udah tinggal bertahun-tahun di sana kemudian meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya. Tidak mudah. Tetapi menyelamatkan mereka pada saat Gunung Ruang meletus juga sama sulitnya, gitu loh. Ini harus ada pilihan, ya kan? Baik. Harus ada pilihan, selamat atau ya bisa selamat bisa tidak. Kalau relokasi dijamin selamat. Kalau keluar dari pulau itu. Oke, ini juga sekaligus setiap kali bencana terjadi di Indonesia ini juga harus menjadi pembelajaran. Mitigasinya adalah Pemda-Pemda juga harus lebih tegas begitu ya Mas ya. Kalau memang daerah ini rawan bencana, proses mitigasinya itu harus diperketat begitu. Baik, kan Mas di situ Surono. sudah ada peta daerah bahayanya, ya kan? Ya ikutin aja lah peta daerah bahayanya gitu ya, kan? Itu saja, selamat itu. Ya. Selamat itu. Ya, terima kasih. Pakar geologi Mas Surono, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.